Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Diah Wahyuni dengan NPM 2020 43 50 11 26. Program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Saya akan mempresentasikan demo program tugas akhir saya dengan judul Sistem Pengambilan Keputusan untuk Pemilihan Karyawan Terbaik di Klinik Suci Husada menggunakan metode SAW. Di sini adalah tampilan login aplikasi. Di sini, kalau kita ingin masuk ke programnya, kita masukkan username-nya. Kemudian login. Jika memasukkan ID atau kata sandi salah, akan keluar pesan ID atau kata sandi salah. Silahkan coba lagi. Kemudian masukkan dengan benar. Kemudian berhasil. Di sini adalah tampilan menu utama. Di antaranya, yang pertama ada kriteria, ada subkriteria, ada input data karyawan, ada penilaian, seleksi, hasil seleksi, report, dan pengaturan akun. Yang pertama ada kriteria. Di sini ada data kriteria, mempunyai 6 kriteria, dan jika dijumlahkan, bobot kriteria harus 1 atau 100%. Di bawah ini ada kode kriteria C1. Kriterianya disiplin, bobotnya 0,15. Kode kriteria C2, kriteria kehadiran, bobotnya 0,25. Kode kriteria C3, kriterianya kerapihan, bobotnya 0,15. Kode kriteria C4, kriterianya tanggung jawab, bobotnya 0,15. Kode kriteria C5, kriteria kualitas kerja, bobotnya 0,15. Kode kriteria C6, kriteria komunikasi, bobotnya 0,15. Di atas ini, kalau kita ingin mengubah, misalnya, saya mau merubah kerapihan, maka klik kriterianya kita ubah menjadi teamwork. Kemudian, tekan tombol ubah, maka data berhasil diubah. Kemudian akan muncul teamwork kriterianya. Kemudian jika kita ingin membatalkan, maka tekan tombol batal, maka akan batal. Selanjutnya ada subkriteria. Masing-masing kriteria memiliki 5 subkriteria. Yang pertama, di sini sangat baik, subkriterianya nilainya 5. Subkriteria baik, nilainya 4. Subkriteria cukup, nilainya 3. Subkriteria kurang, nilainya 2. Subkriteria sangat kurang, nilainya 1. Dan selanjutnya. Kemudian, ke menu input data karyawan. Di sini data karyawannya, misalkan kita ingin menambahkan data karyawan, tulis saja di sini nama lengkapnya, misalkan Imam Afandi, jenis kelaminnya laki-laki,
tanggal lahirnya 26 Agustus tahun 1990. Kemudian alamatnya di Jalan Tipar. Nomor teleponnya kita buat 0857 sekian. Jabatannya sebagai staf, divisinya sebagai kita buat operasional. Tanggal bergabungnya kita buat hari ini tanggal 17 Agustus. Kemudian tekan tombol tambah, lalu data berhasil ditambahkan, kemudian akan bertambah. Berikutnya, kalau kita ingin mengubah, misalkan kita klik, kemudian namanya kita ubah menjadi Dinda, kemudian tekan tombol ubah, maka data berhasil diubah, maka akan berubah. Kemudian jika kita ingin menghapus, klik, kemudian tekan tombol hapus. Ya, kemudian data berhasil dihapuskan. Kemudian jika kita ingin membatalkan, klik tombol batal, maka berhasil. Kemudian selanjutnya ke menu penilaian. Di input data penilaian karyawan terdapat batch. Batch ini termasuk periode. Nah, di bawah ini ada periode 1 dan 2. Jadi saya buat periode ketiga. Batch-nya kita tulis 3, kemudian cari nick. Kemudian saya masukkan Andri. Kemudian klik disiplin, sangat baik. Kehadirannya saya bikin baik. Teamwork saya bikin baik. Tanggung jawab baik. Kualitas kerja cukup, kemudian komunikasinya sangat baik, kemudian tekan tombol tambah, maka data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita akan menambahkan cari nick, lalu dan seterusnya saya akan tambahkan. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah, maka klik, lalu kita edit. Misalkan komunikasinya kita buat baik, selanjutnya klik tombol ubah, kemudian data berhasil diubah. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus, contoh, misalkan saya membuat kesalahan di bagian batch-nya, maka saya akan menghapus, tekan tombol hapus. Data berhasil terhapus, kemudian jika ingin membatalkan, klik dan tekan tombol batal, maka akan batal. Selanjutnya, menu seleksi. Di seleksi pilihan karyawan, data karyawan kita ambil, kita klik data calon seleksi.
Lalu kita ambil batch ketiga. Kemudian kita hitung, akan muncul, kemudian klik tambah. Maka data normalisasi berhasil ditambah. Selanjutnya, klik data calon seleksi, misalkan Ferry, kita klik hitung, tekan tombol tambah, lalu oke. Selanjutnya, jika ingin menghapus, maka klik, kemudian tekan tombol hapus. Maka akan terhapus. Data seleksi berhasil dihapus. Dan data normalisasi berhasil dihapus. Kemudian jika kita ingin membatalkan, maka klik tombol batal. Selanjutnya ke menu hasil seleksi, kita buat batch ketiga, kita klik tombol filter, maka di tabel nilai terdapat batch ketiganya dari C1 sampai C6, kemudian di tabel normalisasi, kemudian tabel hitung SAW-nya juga muncul. Nah, di sini ada tabel hasil seleksi, kemudian kita klik tampilkan hasil. Maka di sini penilaiannya, rankingnya berhasil dari ranking 1, 2, 3, 4. Di sini nama Andri dengan nilai 0,86, ranking 1, Ferry dengan nilai 0,842, ranking 2, Dinda dengan nilai 0,822, ranking 3, Joni Palevi dengan nilai 0,806, ranking 4. Kemudian ke menu report. Di menu report ini ada laporan data kriteria, ada laporan data subkriteria, laporan data karyawan, laporan data seleksi penilaian, laporan nilai seleksi karyawan, laporan data hasil seleksi karyawan. Kita klik laporan data kriteria, di sini akan muncul reportnya dari kode kriteria 1 sampai C6. Kita bisa simpan atau print. Kemudian di laporan data subkriteria, maka tampilannya dari C1, C2 sampai C3, kemudian lembar keduanya ada C3, C4, C5, dan C6. Laporan data karyawan. Di sini ada data karyawan. Dari NIK sampai dengan tanggal bergabung. Kemudian ke laporan data seleksi penilaian. Di sini ada penilaian terbaik dari batch pertama sampai ke 3. Selanjutnya ke laporan nilai seleksi karyawan, misalkan kita masukkan batch ketiga, maka di laporan nilai seleksi akan muncul. Nah, di sini ada keterangannya K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. K1-nya disiplin, K2 kehadiran, K3 teamwork, K4 tanggung jawab, K5 kualitas kerja, K6 komunikasi.
dengan total nilai. Selanjutnya, di sini ada laporan data hasil seleksi karyawan, masih sama, batch ketiga juga. Di sini akan muncul hasil seleksi karyawan terbaik, batch ketiganya, dengan NIK, nama lengkap, jabatan, nilai total, dan peringkat. Rankingnya 1 sampai 4. Menu selanjutnya, pengaturan akun. Di sini jika kita ingin menambahkan data admin, maka klik nama, Afifah, kemudian jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya kita buat tanggal 16 tahun 1994. Kemudian alamatnya kita buat di Jalan Tipar. Nomor teleponnya kita buat 085734. Dan selanjutnya aktif, status aktif. Username-nya kita buat misalnya Afifah. Passwordnya sama Afifah juga. Kemudian klik tombol tambah, maka data berhasil ditambahkan, kemudian akan muncul. Jika kita ingin mengubah, klik, lalu apa yang kita ubah, misalkan username kita ubah menjadi admin, kemudian passwordnya kita ganti admin 2 juga, kemudian klik tombol ubah, maka akan berubah. Kemudian, jika kita ingin menghapus, tekan tombol hapus, maka akan terhapus. Jika kita ingin membatalkan, klik tombol batal, maka akan batal. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.